Halo pemirsa, bertemu lagi dengan aku Ozan di acara Lentera Show. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani dengan Mas Yuda sebagai bintang tamu kita pada acara kali ini gitu. Gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik. Akhirnya ini sedang menjalani kesibukan apa nih Mas? Enggak sih, masih ngurus Adhikara aja sih. Adhikara, Yeah. Adhikara proyek apa itu kalau boleh tahu gitu? Ya paling seputar wedding aja sih. Putar wedding, baik, luar biasa sekali. Nah, jadi Mas Yuda ini adalah seorang fotografer profesional asal Pekalongan, di mana nanti kita akan banyak mengulik pertanyaan-pertanyaan seputar dunia perfotograferan gitu. Sebelumnya terima kasih nih Mas sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya mungkin di acara prewedding atau apa gitu. Sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir membersamai kita gitu, di acara ini. Saya mau nanya gini Mas, ini sebelumnya nih masuk ke pertanyaan. Mas Yuda, latar belakang Mas Yuda sehingga masuk ke dalam dunia fotografi. Apa yang menarik di dalam fotografi gitu menurut Mas Yuda gitu? Boleh diceritain nggak Mas gitu? Apa ya? Momen itu nggak bisa diulang sih Mas. Momen nggak bisa diulang? Iya. Yang menjadi tertarikan saya di dunia fotografi itu apa yang aku abadikan itu ya nggak bisa terulang lagi. Jadi kita perlu mengabadikan momen tersebut lewat gambar gitu ya Mas? Nah, kemudian ya mungkin itu sih, itu tapi itu dalam dunia wedding ataupun non wedding ya sebenarnya. Jadi mengabadikan momen gitu ya Mas? Iya, momen-momen yang nggak bisa terulang kembali. Itu ketertarikan saya di dunia fotografi. Awalnya seperti itu? Iya. Awalnya ketertarikan, oh iya. Dan momen nggak bisa diulang lagi Mas. Kalau aneh, kalau saya lihat nih Mas di postingan Instagram Mas Yuda, itu terdapat beberapa postingan yang memang itu anti mainstream, nggak pada umumnya gitu. Seperti contoh di beberapa postingan menampilkan postingan wedding tapi berlatar belakang kelenteng, seperti ada beberapa si mempelai putri, kemudian latar belakangnya shower dan wastafel itu. Apakah ada hal di balik itu atau sebenarnya kalau tema itu kliennya yang request atau itu terinspirasi dari Mas Yuda itu sendiri gitu Mas? Sebenarnya ada beberapa sih yang klien datang ada konsep, ada juga yang nol konsep. Jadi kalau misal nol konsep kita biasanya ngulik dulu si pasangan berdua itu dia backgroundnya apa sih pas waktu dia pacaran, pas dia berdua ngapain aja waktu mudanya, terus kita konsepin ya. Contoh yang di belakang kelenteng ini itu dia si ceweknya itu emang pengennya di kelenteng-kelenteng Mas. Pengennya di kelenteng, tapi itu emang itu konsep dari kliennya. Oh gitu. Nah, kebetulan ini bukan pakai kamera digital Mas. Terus pakai kamera apa Mas? Itu pakai kamera dulu, roll film. Roll film? Ya. Kenapa kok nggak pakai kamera digital Mas? Apa ya? Lebih ngulik vibes-nya aja sih Mas. Vibes vintage era 90-an gitu ya Mas. 90-an dengan latar background dengan bernuansa Chinese gitu ya. Chinese. Dan kebetulan emang si perempuannya itu agak mirip Chinese. Keturunan Chinese mungkin ya. Mungkin. Jadi faktor historis budaya juga mempengaruhi. Dan ini juga pakaiannya dia nggak beli di Pekalongan atau Indonesia. Dia dari China langsung. Dari China langsung. Ya. Aku ini klien ini nunggu 20 hari kayaknya. Nunggu barang sampai pakaian sampai terus langsung eksekusi. Sangat luar biasa sekali Mas. Ternyata kliennya juga sedetail itu dalam menyusun konsep. Tapi kebanyakan masuk di Adhikara itu ya bukan di Adhikara juga ya. Aku juga freelance juga ya. Itu konsepnya emang udah ada yang matang, ada yang belum Mas. Kebanyakan kalau yang belum matang ya aku ulik dulu. Latar belakangnya apa, kemudian baru disesuaikan sama konsepnya gitu. Soalnya kan priwet kan bukan sekedar konsep sih sebenarnya. Kalau priwet itu lebih ceritain sisi pas waktu pacarannya itu sih Mas. Itu kalau priwet sininya. Tapi kan priwet yang sekarang kan dia lebih ngutamain trennya. Misal kayak ada Jawa gitu. Tapi di sisi lain backgroundnya itu
mungkin dari keluarganya nggak ada yang keturunan Jawa, cuma pengen ngetren Cuman aja. FOMO aja Mas ya? Iya, Cuma cuman FOMO enak aja gitu. Jadi menurut Mbak Yuda, priwet itu menggambarkan background serta latar belakang yang dibangun selama menjalani hubungan gitu ya Mas? Iya, benar. Sehingga tercipta ketika prowed itu diambil gambar menggambarkan karakter dari orang itu gitu ya Mas? Oke, bisa sangat luar biasa sekali ternyata filosofinya ya teman-teman. Nah kalau menurut Mas Yuda nih, fotografer itu harus punya jiwa seni nggak sih Mas? Kalau saya sebenarnya ya itu harus Mas, harus punya jiwa seni. Karena apa ya, yang aku lakuin kan aku otodidak sih Mas ya. Sebenarnya juga pengen daftar di ISI Surakarta. ISI? Ya. Apa nih? DKV nih? Enggak, fotografi ya. Fotografi ya, ada Neudi siap. Sebenarnya aku pengen ya itu daftar, terus berhubung biasa keluarga udah nggak yang setuju, makanya aku ya udah aku jalanin. Aku juga dulu sempet ingin daftar ISI Mas. Iya. Ambil DKV dulu. Favorit ya ISI ya. ISI Jakarta. Jogja. Kemudian Mas, selanjutnya nih, aku ingin tanya soal bagaimana strategi marketing Mas, agar hasil karya kita itu dilirik oleh orang lain sehingga orang lain bisa memakai jasa kita gitu. Sebenarnya dari apa ya? Dari kita menyusun konsepnya sih Mas. Menyusun konsep. Konsep dari mungkin apa ya, jenis fotografi kita itu harus beda dari yang lain. Harus Genrenya itu kita ya banyak sih fotografer vendor-vendor yang ada di Pekalongan mungkin ya. Tapi bukan menjelek-jelekan ya Mas. Tapi itu ada banyak Mas. Ada yang genrenya emang bener-bener apa ya, idealis. Ada yang ngikutin klien. Dia maunya apa diikutin. Itu ada juga yang fotonya emang bener-bener apa ya, Padang kayak gitu aja sih Mas. Padang main terlalu aman gitu ya. Main aman lah gitu. Itu tergantung kitanya mau lari kemana dulu Mas. Mau larinya kemana gitu. Soalnya kan pasar udah ada sendiri-sendiri sih Mas. Kalau jenengan idealis, mungkin idealis fotonya yang aneh-aneh mungkin ya. Di mana, di daerah mana gitu, kayak shower kayak tadi mungkin. Itu berarti sama termasuk cenderung ke idealis ya Mas? Ya enggak juga sih. Tengah-tengah. 80 20 lah. Tapi sebenarnya keidealisan itu adalah sebuah hal yang berbeda gitu Mas. Ya itu idealis itu apa ya? Jiwa kita sih. Berdasarkan keinginan sendiri gitu. Sendiri. Nah, paham sih. Tapi menjadi orang idealis itu susah Mas. Susah Mas, kadang keidealisan kita itu yang membuat kita semakin susah maju kadang gitu. Karena tergantung kita idealisnya kuat atau enggak. Iya, tergantung. Tapi kalau emang benar-benar kuat, ya mungkin kalau fotografi bukan bisnis ya, itu bisa idealis Mas. Tapi kalau fotografinya dibuat bisnis, itu nggak bisa idealis Mas. Jadi fotografi itu tidak bisa dibuat menjadi bisnis utama ya Mas. Maksudnya penghasilan utama dari fotografi itu sebenarnya bisa. Cuma terbalik lagi sama kita, itu mau dibawa kemana gitu? Bawa idealis atau bisnis fotografinya itu. Oh gitu. Ya soalnya kalau kita mau idealis, kita harus punya backingan satu penghasilan pokoknya itu udah ada dulu. Soalnya nggak semua idealis itu diterima. Nah itu dia Mas. Ya kalau mau dibuat bisnis foto mau dibuat bisnis di wedding, buat makanan sehari-hari lah, kita cari hidupnya di situ bisa. Cuma kalau dibuat idealis nggak bisa Mas. Selanjutnya Mas, kalau bisa diceritain nih Mas, apa pengalaman yang paling menarik ketika Mas Yuda terjun ke dalam dunia fotografer gitu? Apa yang pengalaman paling enak gitu di Mas Yuda gitu? Yang enak atau yang enggak? Dua-duanya juga bisa gitu. Yang mungkin yang pahit dulu ya. Yang pahit ya. Bukan yang enak-enak. Yang enak kan itu bonus ya. Iya, mungkin yang pahit dulu ya. Ya, yang pahit apa ya? Bisa dijadikan pelajaran gitu. Sebenarnya banyak banget Mas. Banyak banget. Ya mungkin kehilangan file itu. File Mas. Gitu. File di dalam kamera gitu. Ya enggak di dalam kamera juga, yang di hard disk juga. Ya. Sebenarnya di backupan. Ya itu kesalahan ya, mungkin kesalahan semua orang sih ya. Keteledoran kita sendiri. Ya, mungkin dari keteledoran atau emang udah takdirnya Mas ya. Soalnya ya itu Mas, file itu nomor 1. File itu nomor 1? Ya, kalau di dunia wedding itu nomor 1 Mas file. Dan juga harus ada backupannya. Yo amit-amit lah Mas ya, masalah file hilang itu crash. Ya iya Mas.
Itu mungkin hal yang pahit aku yang pernah ngerasain itu. Cuma nggak banyak sih, akhirnya bisa di recovery lagi filenya. Selanjutnya Mas, menurut Mas Yuda nih, bisa nggak Mas fotografer ini bertahan di era kecerdasan digital, di mana di dalam AI itu sudah ada konsep, ada cara gimana segala macam, dan fotografer itu bisa nggak bertahan di era itu gitu, di era ini gitu? Di era ini atau buat tahun depan, buat lagi kedepannya gitu, pandangan Mas Yuda gimana gitu soal itu? Fotonya itu di dunia mana dulu Mas? Di bisnis, mungkin di wedding, atau buat Evan aja? Menurut saya di wedding sih. Kalau di wedding gimana Mas? Kalau di wedding, jujur nggak ada matinya Mas. Nggak ada matinya? Fotografi, videografi itu nggak ada matinya. Apalagi kalau sekarang nih ya, di eranya TikTok mungkin ya, yang cenderung lebih ke video daripada foto. Videografi itu udah meningkat Mas sekarang. Karena di dalam soalnya kan platform sekarang kayak TikTok, Instagram itu kan lebih naiknya sekarang TikTok. Cenderung lebih video sih TikTok itu, jarang foto. Brandingnya lebih kena ke TikTok sih sebenarnya. Iya. Lebih gampang naik gitu ya. Iya. Jadi yang meningkat video. Kalau buat tahun depan atau seterusnya itu nggak ada matinya Mas foto itu. Dari gitu dulu ya, analog film sampai berubah digital. Mungkin tahun besok menjadi AI ya mungkin ya. Udah pernah lihat Mas kameranya? Belum sih Mas sebenarnya gitu. Belum pernah lihat ya? Gimana itu kameranya? Bentuknya kalau aku sendiri yang pernah lihat itu ya kayak laba-laba Mas. Laba-laba? Iya, tapi dia nggak ada lensanya. Gitu cuma ya, bentuknya kotak, depannya kayak gini ya. Bunder. Itu kamera AI. Itu bisa mengancam apa ya semuanya Mas. Keberadaan fotografer gitu ya? Iya, ya nggak fotografer aja sih Mas. Konten kreator juga? Iya. Serem Mas sekarang AI. Apa aja udah ada di situ. Lanjut Mas gini. Saran yang ingin disampaikan kepada Mas Yuda kepada para pemula ketika ingin terjun ke dalam dunia fotografer. Apa saran yang ingin disampaikan Mas Yuda gitu? Kalau saran saya ya bagi pemula gitu. Bagi pemula jangan terjun di dunia wedding sih. Karena kenapa itu kok? Kenapa? Nah, itu problematis banget itu pertanyaannya. Apa ya? Gak ada uangnya Mas. Gak ada uangnya? Iya, gak ada uangnya Mas di dunia wedding itu. Gak ada. Kenapa gitu? Kan apa ya? Di dunia wedding yang saya alamin itu ya Mas. Ya sebenarnya ada uangnya Mas kalau dibuat kehidupan sehari-hari lah. Iya, kalau cuma apa ya? Kita itu kalah sama fashionnya. Kalah sama gaya hidup kita mungkin ya. Gaya hidup seorang fotografer dengan lingkungan sekitarnya itu nggak cocok, nggak balance ya Mas. Nggak balance buat kehidupan sehari Mas. Soalnya apa ya? Di dunia entertain kayak gitu harus ngikutin temennya sih Mas. Apalagi kayak influencer yang lagi naik. Oh iya kayak. Itu masih misal contoh lah masih pakai sepatu apa itu gitu. Nah, itu kayak sastra misal gitu kan. Paling uangnya habis di situ tak sih Mas. Beli kamera, beli lensa, beli sepatu, beli gaya hidup gitu. Gaya hidupnya itu seru Mas. Baik, luar biasa sekali nih Mas. Terdapat banyak ilmu yang dapat kita ambil dari obrolan tadi. Tapi sayangnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk narasumber karena sudah meluangkan waktunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Amin. Saya Ozada Mansara bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.